Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang teori Decision Support System atau DSS. Decision Support System. Secara umum, aplikasi basis data dapat kita bedakan dalam dua kelompok, yaitu pemrosesan transaksi dan pendukung keputusan. Aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan produksi data atau informasi. Data transaksi makin lama akan menumpuk, sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut, dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis, seperti item barang apa saja yang harus disediakan, atau potongan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju-baju model tertentu dalam tokonya, sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, dapat memulai penyimpanan banyak persediaan atau stok untuk baju-baju tersebut di tokonya. Contoh lainnya adalah sebuah perusahaan asuransi kendaraan yang menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya, serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data atau informasi tentang hal itu, yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner perusahaan asuransi tersebut. Penyimpanan dan pengembalian data untuk mendukung pengembalian keputusan penghasilan sejumlah isu penting diantaranya adalah 1. Meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengembalian keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Yang kedua, bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. Yang ketiga, data yang demikian banyak dapat memberikan makna tertentu atau pengetahuan bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik-teknik pencarian makna yang dibangun komunitas intelijensia buatan atau artificial intelligence berusaha menemukan secara otomatis aturan statistik dan pola data. Pengembalian data atau data mining juga acap kali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dan aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Kemudian, contoh dari view dan decision support. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP ini merupakan query agregasi, sedangkan data warehouse ini adalah kumpulan tabel yang diduplikasi secara asinkronus atau sinkron, dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dari negara bagian. Di sini contohnya adalah Grid View Regional Sales, kemudian dengan isi yaitu kategori Sale dan State, kemudian S-Select P kategori, S-Sales dan L-Sales from Product B, Sale S Location L,
where ini merupakan relasinya. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Berikut ini select R kategori, R state, dan penjumlah ini merupakan jumlah total untuk penjualan dari tabel regional dan sales. Group by berdasarkan kategori dan status. Contohnya ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya yang menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada closeup form. Select R kategori, estate, zoom, and sales from select P kategori, sales, estate, dari tabel produk, kemudian relasinya, kemudian kita group by berdasarkan kategori dan status.